Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan bahasan selanjutnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bentuk-bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh 2/6, 3/5, 11/12, di mana angka 2, 3, dan 11 lebih kecil dari 6, 5, dan 12. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 7/4, 12/10, 5/3. Di mana 7, 12, dan 5 lebih besar dari 4, 10, dan 3. Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Bentuk pecahan campuran disimbolkan dengan A, B per C. A adalah bilangan bulat dan B per C adalah pecahannya. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan pecahan campuran dari pecahan asli dapat dilakukan dengan pembagian bersusun ke bawah. Contoh, tentukan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Artinya 7 dibagi 3. Caranya dengan pembagian bersusun ke bawah yaitu 7 dibagi 3 sama dengan 2, hasil yang berwarna merah. 2 kali 3 sama dengan 6. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Itu adalah sisa. Jadi, pecahan campuran dari 7/3 adalah 2, 1/3 atau hasil sisa per pembagi. Nah, itu adalah cara untuk mencari pecahan campuran dari pecahan biasa. Bagaimana? Anak-anak sudah memahami? Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh pecahan desimal misalnya 0,5 adalah bentuk pecahan persepuluhan dari 5/10. Nah, di sini bisa dilihat anak-anak apabila penyebutnya adalah 10, maka angka di belakang koma itu adalah satu angka. Lihat, 0,5 adalah bentuk pecahan persepuluhan dari 5/10. Contoh lain misalkan 1,5 adalah bentuk pecahan persepuluhan dari 15/10.
Contoh yang selanjutnya, misalkan 0,25 adalah bentuk pecahan perseratusan dari 25 per 100. Untuk pecahan perseratusan ini, maka angka di belakang koma terdiri dari 2 angka. Contoh lain misalkan 1,25 adalah bentuk pecahan perseratusan dari 125 per 100. Kemudian contoh selanjutnya adalah 0,025 adalah bentuk pecahan per seribuan dari 25 per 1000. Dapat dilihat di sini, jika bentuk pecahan per seribuan, maka angka yang berada di belakang koma terdiri dari 3 angka. Bagaimana? Anak-anak sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Bentuk pecahan yang terakhir adalah persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang sebagaimana dalam tulisan. Nah, besarnya potongan harga atau diskon di sebuah toko biasanya dituliskan dalam bentuk persen. Kita paling senang kalau melihat ada tulisan diskon 50% atau diskon 75%. Nah, seperti itu penulisannya. Nah, contoh 8%. Artinya 8 per 100. Atau misalnya 25%, artinya 25 per 100, disederhanakan menjadi 1/4. 25 per 100 jika didesimalkan akan bernilai 0,25. Nah, jadi persen ini hampir sama seperti pecahan desimal. Namun, persen ini hanya dikhususkan untuk pecahan berpenyebut 100 saja. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham? Nah, jadi bentuk-bentuk pecahan terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Demikian pemaparan tentang bentuk-bentuk pecahan. Semoga anak-anak bisa memahami pemaparan materi ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.